Ini yang kami percaya ya Tuhan, bahwa dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan tidak terselami, kasih Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami. Kami diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kami diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Itu sebabnya biarlah Engkau yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Engkau yang menyempurnakan hidup kami. Engkau yang membawa kami masuk lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk suara-Mu ya Tuhan. Kami rindu selalu dibersihkan oleh firman-Mu. Kami rindu selalu diarahkan oleh firman-Mu. Kami rindu selalu dibekali oleh firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Karena kepercayaan kami kepada Yesus, itulah yang menjadi kekuatan kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui pujian ini kita mau buat langkah iman. Kita mau katakan dalam hidup kita, kalau kita hidup, kita mau hidup buat Tuhan. Karena hidup Tuhan sudah Tuhan berikan buat kita. Segala yang terbaik sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Kalaupun Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup, kita harus hidup memberikan buah. Kita harus hidup memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan ini adalah rangkaian dalam 7 perkataan Yesus setelah dia salib, setelah dia bangkit maksud saya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah belajar banyak hal tentang perkataan Yesus setelah dia bangkit. Baik perkataan kepada Maria Magdalena yang menjenguk Yesus di kuburnya, maupun perkataan kepada murid-muridnya yang Yesus katakan damai sejahtera. Jadi ada perkataan yang pertama dikhususkan buat Maria, yang mengingatkan kita, kenapa engkau menangis? Ada kalanya kita bisa menangis dalam kita mengiring Tuhan. Yesus memanggil namanya secara personal, Maria. Berarti Yesus tahu, Yesus kenal siapa pribadi setiap kita masing-masing. Bahkan Yesus mengutus Maria, sama Yesus juga mengutus setiap kita untuk menyampaikan kabar berita sukacita kepada orang-orang yang kita kenal, bahwa Yesus sudah bangkit, ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan. Bahkan Yesus datang tengah-tengah murid-muridnya dan memberitakan damai sejahtera atas kamu. Setelah Yesus memberitakan damai sejahtera atas mereka, maka Yesus mengutus mereka untuk menjadi terang. Yesus mengutus mereka untuk membawa damai. Hal yang sama juga diberitakan buat saudara dan saya. Bahkan setelah itu Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, dan itu sudah pelajari kita kemarin. Dan hari ini kita belajar satu perkataan Yesus lagi yang secara khusus dikhususkan untuk Thomas, saudaraku. Jadi ada hal yang disampaikan kepada Yesus ketika dia bangkit khusus buat Maria. Pesan itu, tapi pada akhirnya disampaikan kepada setiap kita umat Tuhan hari ini. Lalu ada pesan juga yang disampaikan kepada murid-murid pada saat itu, tapi pada saat Yesus datang, murid-murid tidak ada Thomas di sana. Lalu akhirnya Yesus datang kali yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, ketemu lagi dengan murid-muridnya di tempat yang sama, tapi Thomas sudah ada di sana. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Yang sebelumnya kita pelajari kemarin, beberapa hari lalu maksud saya, di mana Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Thomas tidak ada di sana. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, murid-murid menyampaikan kepada Thomas, yang karena Thomas tidak ada pada saat itu, dia sampaikan berita bahwa mereka melihat Yesus, mereka melihat guru.
Murid-murid bilang kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara dikasih dalam Tuhan, Thomas adalah tipe orang yang mesti lihat dulu baru percaya. Itu sebabnya hari ini kita akan sharing tentang perkataan Yesus yang dikhususkan kepada Thomas. Bahwa ada orang-orang yang mesti lihat dulu baru percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, saat ini Yesus menampakkan dirinya kembali kepada murid-muridnya di tempat yang sama, tapi Thomas sudah ada di sana, saudara dikasih dalam Tuhan. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, lihat perkataan ini dikhususkan kepada satu laki-laki ini, Thomas. Yesus bilang begini, Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus tahu apa yang menjadi kerisauan Thomas. Yesus tahu apa yang menjadi kekerasan kepalanya si Thomas, kepala batunya si Thomas. Yesus tahu, bahkan perkataannya sama seperti Thomas bilang kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan percaya." Thomas bilang kepada teman-temannya, "Sebelum aku mencucukkan ujung jariku ke dalam bekas lubang pakunya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas luka lambungnya." Hal yang sama Yesus bilang, "Thomas, taruhlah jarimu di bekas lubang paku ini." Iya kan? Ini yang menjawab kerisauan Thomas. Ini yang menjawab keraguan-raguan Thomas. "Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Dan ini pesannya buat Thomas. "Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dari situlah keluar pernyataan pengakuan Thomas kepada Yesus di ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Disitulah membuktikan bahwa Thomas percaya ketika Yesus memperlihatkan kedua bekas pakunya dan mengizinkan Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya, bekas tikaman prajurit Romawi. Thomas percaya, tapi perlu melihat. Itu sebabnya di ayat 29 Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku dan maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan Yesus kepada Thomas ini juga menyindir kepada kita. Bahkan kalau kita mau jujur, mungkin kita bilang sama diri kita, Thomas melihat dulu baru percaya. Saudara, bahkan kalau kita mau jujur, kita itu lebih parah dari Thomas, saudara. Maksudnya apa pendeta? Lebih parah dari Thomas. Thomas melihat dulu baru percaya. Thomas melihat, dampaknya dia percaya. Tahukah saudara yang kita buat apa? Kita sudah melihat namun tidak percaya. Kita sudah melihat namun masih khawatir. Kita sudah melihat namun ragu-ragu. Apa yang kita lihat? Kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Kita lihat bagaimana Tuhan menolong kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan ekonomi kita. Namun di hari-hari ke depan ini kita mengalami masalah yang sama, tapi kita masih khawatir. Kita masih cemas, kita masih bimbang. Perkataan Yesus, Thomas, janganlah engkau tidak percaya lagi melainkan terpercaya, itu juga tujukan kepada saudara dan saya. Jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Seringkali kita sudah melihat kok.
Ada banyak dari kita sudah banyak melihat pertolongan Tuhan. Ada banyak dari kita sudah melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak dari kita melihat bagaimana Tuhan menjaga kita, memelihara kita, bahkan menolong kita di masa-masa sukar. Sudah banyak dari kita melihat itu. Tapi justru ketika hari-hari ke depan dan kita mengalami masalah yang mungkin tidak seberat masalah yang kemarin, di mana kepercayaan kita? Kalau kemarin Tuhan tolong saya, maka hari ini Tuhan pasti tolong saya. Kalau hari ini Tuhan tolong saya, maka hari depan pun akan bela Tuhan. Tuhan akan bela kita. Ini yang menjadi iman kepercayaan kita. Berarti dengan perkataan Yesus kepada Thomas yang juga menyindir kita, yang juga mengkoreksi hidup kita, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kita belajar. Yang pertama, yang Tuhan Yesus kehendaki adalah percaya kepada pribadinya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ingatkan juga kepada murid-muridnya. Ketika mereka ketakutan tatkala ada Yesus dalam perahu, ada badai, Yesus sedang tertidur di buritan, Alkitab catat. Mereka panik membangunkan Yesus, "Guru, guru, kita binasa." Setelah Yesus meredakan angin danau itu, Yesus bilang sama murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu?" Saudara dikasih dalam Tuhan, bukankah kita tahu bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada dalam hidup kita? Ini yang sering terjadi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah mengizinkan Yesus masuk dalam hati dan hidup kita. Berarti Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Murid-murid sedang bersama dengan Yesus, ada di dalam perahu. Yesus ada di dalam perahu. Alkitab mencatat Yesus tertidur. Ini yang sering terjadi. Mungkin kita berpikir Yesus ada dalam hidup saya, tapi mungkin Yesus tidak bertindak. Yesus tidak menolong hidup saya. Yesus tidak memulihkan hidup saya, rumah tangga saya, keluarga, ekonomi saya tidak dipulihkan oleh Tuhan, kesehatan saya. Tuhan ada betul dalam hidup saya, tapi Tuhan kayaknya tertidur deh. Tuhan kayaknya gak buat sesuatu deh. Teguran yang sama yang ditegurkan oleh Yesus kepada murid-murid dalam perahu, teguran itu juga kepada kita. Di manakah kepercayaan? Sekarang jadi pertanyaan, di mana kepercayaan kita? Maukah kita percaya? Di dalam Yohanes 11 ayat 40, Yesus bilang kepada Maria dan Marta, ketika Tuhan suruh Maria dan Marta mengangkat batu di mana Lazarus dimakamkan, dikuburkan. Marta bilang sama Yesus, "Guru, dia sudah berbau, sudah 4 hari." Yesus bilang ayat 40 dari pasal Yohanes pasal 11. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya," apa dibilang saudara? "Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan." Engkau mau melihat kemuliaan Tuhan? Belajar percaya. Seringkali kita yang membatasi, mengkotak-kotakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita bilang, "Gak mungkin lah Tuhan bisa sembuhkan saya, dokter udah memvonis kok. Gak mungkin lah Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya, suami saya udah terlalu jahat pendeta. Gak mungkin lah Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya. Udah gak mungkin lah, udah terpuruk, udah gagal ekonomi saya, udah gagal bisnis saya." Saudara, engkau sedang mengecilkan kuasa Allah yang kau sembah dalam Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan apa? Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Engkau yang berkata tidak mungkin, maka itu yang akan terjadi. Hal itu Yesus bilang kepada Maria dan Marta, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kalau engkau mau melihat sesuatu yang belum pernah engkau lihat, trust Him, percaya kepadanya. Mungkin saudara bilang, "Pendeta gampang ngomongnya, saya yang jalaninnya pendeta susah." Jangan ngejalanin sendiri, ajak Tuhan. Makanya Yesus bilang, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Setelah pembahasan ini,
7 perkataan Yesus setelah dia bangkit, maka besok sampai beberapa hari ke depan saya akan bahas kenapa orang Kristen bisa stres. Kenapa, apa masalahnya, kenapa bisa. Kita akan bahas hal itu di hari ke depan. Saya mau setiap kita mengerti, ada badai, ada pergumulan, ada masalah, harusnya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi kenapa ada orang Kristen yang down, orang Kristen yang drop, orang Kristen yang melayani Tuhan tapi hancur hidupnya karena masalah, karena pergumulan. Tapi ada orang Kristen juga yang tetap bertahan di tengah badai, tetap bersyukur di tengah pergumulan. Perbedaannya di mana? Besok kita akan pelajari bersama-sama. Selama beberapa hari ke depan saya akan bahas nanti itu. Kenapa anak-anak Tuhan, orang Kristen bisa stres, bisa depresi. Kita akan belajar ya saudara ya. Nah, jadi yang pertama dari perkataan Yesus kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kita belajar bahwa yang Tuhan kehendaki yang pertama adalah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah engkau mempercayakan dirimu kepada hartamu, kepada jabatanmu, kepada kedudukanmu, kepada hartamu, kepada kepintaranmu, kepada kenalan-kenalan koneksi hidupmu. No. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biarlah kepercayaan kita gantungkan penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhan kita menerima kehidupan. Amin. Dari Tuhan kita menerima kehidupan. Bahkan dalam Yohanes 11 ayat 40 kita sudah belajar, kalau kita percaya maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan Petrus juga bilang dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 bilang begini. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan apa? Dipermalukan. Haleluya. Saudara percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Kepercayaan, dia akan menunjukkan, dia akan membuktikannya bahwa dia layak dipercaya oleh saudara dan saya. Engkau mau melihat rumah tanggamu dipulihkan, engkau mau melihat kehidupanmu dipulihkan, engkau mau melihat hidupmu pribadi diangkat, dipulihkan oleh Tuhan, engkau mau melihat segala sesuatunya Tuhan luruskan dalam kehidupanmu. Belajar percaya. Jangan pakai hitung-hitungan kita, saudara. Alkitab bilang begini, kuda diperlengkapi untuk hari kemenangan, tetapi kemenangan itu datang dari Tuhan. Betul kita punya kapasitas, betul kita punya kekuatan, tapi keputusan jawaban semua berasal daripada Tuhan. Tuhan yang menentukan segala sesuatunya, jangan lupa. Jadi yang pertama dalam firman Tuhan ini kita belajar dari perkataan Yesus kepada Thomas secara khusus, jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Hal ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus mau setiap kita menaruh kepercayaan kita kepadanya. Dia Bapa yang baik. Saudara, kalau kita punya orang tua, maka kita menaruh kepercayaan kita penuh kepada orang tua kita. Seringkali saya bilang dan menganalogikan bahwa hidup kita kepada Tuhan Yesus sama kayak anak-anak kita mengandalkan kita, saudara. Setiap pagi dia bangun, dia tidak mikirin uang sekolah. Setiap pagi dia bangun, dia tidak perlu pikirin gue besok makan apa, nggak perlu. Yang dia tahu orang tua saya pasti akan menyediakan buat saya. Belajar untuk mengerti engkau adalah anak dari Allah yang hidup. Engkau adalah anak dari Tuhan semesta alam yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, dari perkataan Yesus kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, mengajarkan kepada kita bahwa keraguan-raguan dan kebimbangan hanya akan membawa kita hidup dalam ketidaktenangan. Ya, orang yang ragu, orang yang bimbang bukan gak percaya loh saudara. Dia percaya, tapi di sisi lain dia ragu. Berarti dia bukan seorang yang tidak percaya. Dia percaya, tapi ragu. Dia percaya, tapi bimbang. Apa yang Alkitab katakan tentang orang model seperti ini? Dalam Yakobus 6, Yakobus pasal pertama, maksud saya ayat 6 dan ayat 8 sampai ayat 8.
Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 8. Alkitab bilang begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali apa? Jangan bimbang. Jangan bimbang. Engkau berdoa, engkau meminta sesuatu, mintanya dalam iman dan jangan bimbang. Apa sih bimbang? Di satu sisi engkau percaya, di sisi lain engkau ragu. Itu bimbang. Di sisi lain engkau percaya, tapi dengan apa yang kau lihat engkau mulai khawatir. Itu bimbang. Dan apa yang dikatakan Alkitab selanjutnya? Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang, wah, itu sama seperti apa, saudara? Orang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Maksudnya apa? Gampang sekali dia dibawa arus. Gampang sekali dia terbawa oleh angin. Angin ke utara, dia ikut ke utara. Angin ke selatan, dia ikut ke selatan. Angin ke barat, dia ikut ke barat. Angin ke timur, dia ikut ke timur. Seperti itulah orang bimbang. Gak punya apa? Keteguhan. Ayat selanjutnya, ayat 7. Ini dijelaskan lagi. Orang yang demikian, orang yang apa itu? Orang yang bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Istilahnya bahasa sayanya itu gitu, jangan mimpi deh lu bakalan terima sesuatu. Kenapa? Ya bagaimana kita mau terima? Kita berdoa, tapi setelah berdoa kita khawatir. Kita berdoa, setelah berdoa kita bilang, Tuhan bisa gak ya pulihkan ekonomi saya? Tuhan bisa gak ya rumah tangga saya dipulihkan kembali? Padahal tadi kita berdoa. Hello, kemana orang yang tadi berdoa di sini? Saya kadang suka gemes, saudara. Kenapa? Ada banyak orang yang udah berdoa tuh sungguh-sungguh, tapi begitu ngejalaninnya selesai berdoa udah mulai bimbang lagi. Loh, yang tadi yang berdoa ini siapa? Iya kan? Yang tadi berdoa ini mana? Yang Tuhan aku percaya bahwa mujizat masih ada. Tuhan aku percaya bahwa suamiku akan dipulihkan, istriku, rumah tangga aku akan dipulihkan. Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya. Setelah amin, dia mulai aduh jangan-jangan, aduh bisa gak ya? Aduh mungkin gak ya? Engkau sedang bimbang. Dan Alkitab katakan orang yang bimbang jangan pernah mimpi mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bahasanya begini saudara, engkau sedang menduakan Tuhan. Loh iya dong, di sisi lain engkau percaya. Setelah engkau selesai berdoa, maka engkau lebih mempercayakan dirimu dengan apa yang engkau lihat. Jadi yang kedua dari perkataan Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Kita belajar apa dari perkataan ini? Bahwa keraguan-raguan, kebimbangan hanya akan membawa kita hidup dalam ketidaktenangan. Makanya dalam ayat 8-nya, dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8, Alkitab juga bilang begini. Sebab orang yang mendua hati, apa dibilang? Tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi jelas, orang bimbang, orang mendua hati. Apa sih mendua hati? Hati pertama, maksudnya gini saudara, mendua hati itu hati yang pertama itu percaya kepada Tuhan. Hati yang kedua itu ragu-ragu. Itu mendua hati saudara. Nggak teguh, nggak satu, nggak searah gitu loh. Sehingga akhirnya penuh dengan keraguan-raguan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Aduh gimana ya? Nggak akan tenang dalam hidupnya saudara. Nggak akan tenang. Kenapa? Karena di sisi lain dia pegang firman Tuhan, tapi di sisi lain dia ngelihat dengan mata jasmani dia. Yang saya udah berdoa pendeta, tapi yang saya lihat. Saya udah berpuasa pendeta, tapi yang saya lihat. Saudaraku, jangan terfokus dengan apa yang kau lihat. Kita udah belajar beberapa minggu yang lalu tentang apa yang menggagalkan iman Kristen, apa yang menggagalkan janji Tuhan tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena selalu terfokus dengan apa yang dia lihat oleh mata, tidak memegang janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji, peganglah janji itu. Jangan terfokus dengan apa yang kau lihat. Karena seringkali yang kau lihat menipumu, seringkali yang kau dengar menakut-nakuti engkau. Itulah yang akhirnya membuat orang jadi bimbang. Itulah yang akhirnya membuat orang jadi ragu. Bisa gak ya, mungkin gak ya. Padahal udah berdoa. Padahal Yesus sudah bilang apa saudara? Kalau engkau berdoa, engkau meminta, percayalah bahwa engkau apa?
sudah menerimanya. Bukan akan loh saudara. Yesus bilang kalau engkau berdoa, engkau meminta sesuatu, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Yesus sedang mengajarkan kalau kita berdoa, kita beriman. Sudah selesai yang kita doakan. Jangan selesai berdoa, terus kita pikirin lagi, bisa nggak, sanggup nggak ya? Engkau sedang menduakan Tuhan. Engkau sedang membuat mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Sama aja kayak anak kita minta sesuatu nih saudara. Yang minta yang memang kita bisa beli gitu loh. Contoh, "Pak, Ma, beliin aku dong mainan yang murah aja, yang penting aku bisa main." Oh, kita bisa lah, belilah ya kan? Kita beli. Tapi tiba-tiba pas kita mau beli, mana kita bilang begini, "Ya nggak usah deh Ma, nggak usah deh Pak." Loh kenapa? Kayaknya dari raut muka Mama, raut muka Papa, kayaknya Papa nggak sanggup deh. Mama nggak sanggup beli, udah nggak usah deh. Wih, padahal kita udah mau beli, jangankan satu, kita mau beliin 5, bahkan sama gerobak-gerobak kayak kita mau beli. Tapi anak kita ragu, anak kita khawatir, dia bilang udah nggak usah deh. Kayaknya Mama nggak sanggup deh, kayak Papa nggak sanggup. Sakit saudara. Padahal kita tahu kita bisa beliin, kita tahu kita sanggup beliin karena kita mengasihi anak kita. Tapi tiba-tiba dia bilang udah nggak usah. Kenapa? Kirain dia mau beli yang lain. Enggak, dia bilang kayaknya Papa nggak mampu deh belinya. Kayaknya Papa nggak sanggup. Saudara dikasih dalam Tuhan, kira-kira seperti itu. Saya analogikan seperti itu. Orang yang sudah berdoa kepada Tuhan, tapi selesai dia berdoa, dia mulai mengkhawatirkan apa yang dia doakan. Dia mulai mencemaskan, dia mulai menakutkan diri dia sendiri dengan apa yang dia doakan. Hati-hati, engkau sedang dipermainkan pikiranmu. Dan Alkitab katakan, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia doakan. Yang ketiga, dari perkataan Yesus kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah." Hal ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, Tuhan Yesus mau setiap kita menaruh kepercayaan kita kepadanya. Yang kedua, hal ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa keraguan-raguan, kebimbangan hanya akan membawa kita hidup dalam ketidaktenangan. Dan yang ketiga yang kita pelajari apa? Bahwa kekuatan kita adalah ketika kita percaya. Kekuatan kita terletak tatkala kita percaya. Makanya tadi Yesus bilang kepada Marta dan Maria, engkau mau melihat kemuliaan Allah, engkau mau melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu terjadi, belajar percaya. Memang percaya tidak mudah. Percaya itu goncangannya besar saudara. Kenapa? Karena iblis gak mau setiap kita melihat, setiap kita menerima apa yang Tuhan janjikan, iblis gak mau. Jealous. Itu sebabnya dia mulai mengotori pikiran kita dengan perkataan gak mungkin lah, gak bisa lah. Dia mulai mengotori hati kita, berkata aduh gak mungkin lah, gak bisa lah. Semua akan dia pakai trik tipu daya. Dia adalah bapa segala dusta. Dia akan mendustai kita, dia akan menipu kita. Makanya Alkitab jelas mencatat, dia adalah singa yang mencari dan mengaum, mencari orang yang dapat ditelan, dapat ditipu, dapat dimakan, dapat diraup keuntungan. Hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang-orang seperti itu saudara. Orang-orang yang bisa ditelan oleh iblis dengan apa? Dengan bujuk rayu, dengan tipuan, dengan kelicikan-kelicikannya. Kalau kita percaya, kita belajar percaya. Kenapa? Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15 bilang begini, dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak apa saudara? Kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yesaya 30 ayat 15 bagian akhir. Kita cuma cukup percaya kok. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena merasa aduh kayaknya nggak mungkin. Kita yang membatasi. Seringkali kita yang membuat kotak, sehingga akhirnya kita nggak pernah bisa ngalamin kuasa Tuhan. Kita yang membuat. Padahal sedianya Tuhan rindu sekali memulihkan setiap kita saudara. Tapi karena kita yang buat, ya Tuhan mau buat apa? Tuhan bukan pribadi yang suka memaksakan. Kalau engkau yang tidak mau terima, ya udah gak usah terima. Karena masih banyak orang yang percaya dan mau menerima mujizat. Dalam tinggal tenang, percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yang Tuhan tuntut dari kita cuma percaya.
Maukah engkau percaya bahwa aku sanggup membawa engkau masuk dalam rencanaku yang besar? Maukah engkau percaya? Tugasmu cuma percaya, bos. Itu yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel tatkala keluar dari tanah Mesir. Percaya aja bahwa aku akan menyediakan memelihara engkau di tanah buru padang gurun, dan aku akan membawa engkau ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu janjiku. Cukup percaya, kata Tuhan. Tapi kamu enggan. Kamu lebih fokus dengan apa yang kamu lihat. Kamu lebih fokus dengan lebih menyukai apa yang terjadi sebelumnya ketika engkau di Mesir. Akhirnya tidak ada yang masuk. Hanya Yosua dan Kaleb yang menerima apa yang Tuhan janjikan. Karena mereka hidup memegang janji Tuhan. Tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Karena mereka lihat dengan orang lain lihat sama. Ada orang-orang besar yang menguasai padang gurun, yang menguasai tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan. Tapi mereka tetap pegang janji Tuhan. Mereka percaya, bukan fokus kepada apa yang mereka lihat. Ini kan yang tegur Yesus tegur kepada Thomas. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Wow. 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus bilang begini, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kekuatan kita adalah ketika kita percaya. Karena ketika kita percaya, maka kita berani melangkah. Saya pernah sharing di dalam Bible and Coffee, di program saya di YouTube channel saya, bagaimana wanita 12 tahun berani mengambil keputusan untuk menjamah ujung jubah Yesus. Itu perlu perjuangan loh, saudara. Karena untuk memasuki orang banyak, karena posisi dia adalah posisi sedang tidak boleh mendekat dengan banyak orang, najis, darah berceceran. Tapi dia punya keberanian, sampai dia punya iman. Dia bilang begini, asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu yang terjadi. Dengan iman, dengan kepercayaan itu, dia berani menerobos orang banyak. Dia berani pegang jubah sang raja. Karena apa dia berani lakukan itu? Trust, kepercayaan kepada Tuhan. Disitulah terletak kekuatan kita. Kalau kita percaya, maka kita tidak akan gampang diombang-ambingkan badai. Kalau kita percaya, apapun terjadi dalam hidup kita, kita pegang janji Tuhan kok. Engkau lihat rumah tanggamu bergoncang, engkau lihat ekonomimu bergoncang, engkau lihat kesehatanmu bergoncang. Kita hidup bukan karena perasaan, saudara. Kita hidup bukan karena perasaan, kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita adalah kekuatan kita. Yang ketiga, kekuatan kita adalah ketika kita percaya. Yesaya 30 ayat 15, 2 Timotius 1 ayat 12. Yang keempat, yang terakhir, dari perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Kita belajar yang keempat, bahwa kita hidup bukan memakai perasaan kita. Kita hidup bukan memakai indera penglihatan, indera pendengaran kita, tapi kita hidup memakai kepercayaan kita kepada Tuhan. Dasarnya apa? Firman. Alkitab jelas mengatakan, Allah sendiri yang memperkatakan bahwa apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berhasil. Haleluya, berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Jadi jelas kita mengerti. Yang keempat, kita belajar kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Ini dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Betul, kita punya mata jasmani, tapi saya ingatkan kepada setiap kita, ayo gunakan juga mata rohanimu. Buka juga mata rohanimu, sehingga engkau melihat perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat di dalam poin yang keempat ini. Yang pertama, kita hidup bukan karena perasaan-perasaan kita. Aduh, saya rasa kayaknya bagian tubuh saya sakit nih. Aduh, saya rasa kayaknya begini nih. Aduh, saya rasa. Akhirnya kita pakai perasaan. Itu yang membuat Petrus tenggelam ketika dia berjalan di atas air. Alkitab mencatat, ketika dia mulai merasakan angin kencang, dia mulai panik, dia mulai takut, dia mulai tenggelam.
Hidup kita juga bukan berdasarkan apa yang kita lihat, karena seringkali yang kita lihat mengecewakan, seringkali yang kita lihat membuat kita khawatir berlebihan. Tapi hidup kita karena kita percaya janji firman Tuhan pasti tergenapi. Dengan kata yang ketiga, hidup kita juga bukan berdasarkan apa yang kita dengar, karena berita-berita yang kita dengar seringkali membuat kita takut. Tapi belajar untuk mendengar firman Tuhan, karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ingatlah perkataan Yesus terakhir, tatkala dia bangkit, janganlah engkau tidak menjadi percaya lagi, melainkan percayalah. Perkataan itu mungkin ditujukan kepada Thomas, tapi hari ini itu juga yang membuat kita sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan pasti sanggup pulihkan ekonomi kita. Tuhan pasti sanggup pulihkan kesehatan kita. Bagian kita adalah percaya. Bagian Tuhan adalah mengerjakan apa yang kita percaya. Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena pelajaran demi pelajaran kami boleh dapati dari perkataan Engkau ketika Engkau bangkit. Engkau mengajarkan kami banyak hal dalam firman-Mu, sehingga biarlah hidup kami mulai hari ini bangkit. Hidup kami mulai hari ini percaya penuh kepada Tuhan, sebab yang Tuhan kehendaki hari ini kami belajar adalah Tuhan kami percaya kepada Engkau. Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami ya Bapa. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami pengharapan, Engkau berikan kami kemampuan untuk tetap terus menjalani hari-hari hidup kami. Dan yang dituntut dari kami adalah percaya dan jangan bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun hari ini. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu saudara di dadamu. Engkau yang hari-hari ini sedang bimbang, engkau yang hari-hari ini sedang khawatir, engkau yang hari-hari ini sedang cemas, engkau sudah tahu banyak firman, engkau sudah berdoa, tapi engkau masih takut, engkau masih gentar, engkau masih khawatir, engkau masih bimbang. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami tidak mau jadi sama dengan Thomas yang sudah melihat baru percaya. Tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang sekalipun kami belum melihat, tapi kami mau tetap percaya. Itu sebabnya kami menaruh tangan kanan kami di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, secara khusus buat umat Tuhan, mereka yang hari-hari ini masih khawatir dengan pergumulan mereka. Mereka yang hari-hari ini bahkan sudah tenggelam dalam ketakutan, kecemasan mereka. Sekalipun mereka berdoa, seakan-akan langit tertutup. Itu karena mereka mulai meragukan kuasa Allah. Itu karena mereka mulai mengkhawatirkan apa yang mereka doakan, dan mulai berkata, tidak mungkin kayaknya Tuhan bisa jawab doa saya. Tuhan, ampuni setiap kami. Pagi hari ini mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, berikan kami iman yang teguh. Bagian kami adalah percaya kepada firman-Mu. Dan kami percaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan kuat, karena kepercayaan kami kepada Tuhan itulah kekuatan kami. Karena hidup kami bukan berdasarkan perasaan-perasaan kami. Hidup kami bukan berdasarkan apa yang kami lihat, bahkan apa yang kami dengar. Hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba doakan, sehingga setiap umat Tuhan, secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, Tuhan teguhkan hati mereka, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang mendua hati dalam hidupnya. Mereka tidak menjadi orang-orang yang bimbang, cemas, khawatir, berlebihan. Maka mereka menyerahkan hidup mereka, mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Roh Kudus beri keteguhan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang hari-hari ini berdoa buat rumah tangga kami. Kami yang hari-hari ini berdoa buat ekonomi kami. Kami yang hari-hari ini berdoa buat pemulihan hubungan antara anak orang tua, suami dengan istri, menantu dengan mertua, hubungan antara adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ini sedang rusak. Tuhan yang pulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap orang yang berdoa buat mereka yang sakit, mungkin kerabat, keluarga, orang tua, adik, kakak, mertua, menantu mereka yang sedang terbaring sakit. Mungkin bahkan teman-teman kami, kenalan kami yang sedang terbaring sakit. Pagi hari ini juga kami doakan di dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami tidak mau bimbang. Kami percaya dan apa yang kami doakan sudah kami terima.
Bahkan setiap kami yang sakit, kami ini hari ini mendengarkan firman Tuhan, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Mereka tidak akan mati melainkan hidup. Mereka akan memberitakan kabar baik, mereka akan memberitakan kabar sukacita bahwa mereka sudah dijamah dan dipulihkan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini berdoa buat setiap utang piutang mereka. Oh Tuhan, tolong. Kami ucapkan berkat buat setiap mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka. Anak-anak Tuhan, mereka yang terlilit utang piutang oleh karena masa-masa ini perekonomian yang tergoncang, Tuhan Yesus tolong buka jalan bagi mereka. Kami berdoa, biar kuasa Allah dinyatakan. Bagian kami adalah percaya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Jika engkau berdoa buat masa depanmu, orang muda, dengar baik. Engkau yang taruh hidupmu dalam tangan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan rumahmu, Tuhan pulihkan masa depanmu, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan hari depanmu. Karena Alkitab katakan hari depan sungguh ada bagi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Bahkan orang-orang tua yang hari-hari ini berdoa buat orang-orang muda, anak-anak mereka, cucu mereka, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa bersama-sama dalam ibadah doa pagi ini. Mereka mencari Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan karena mereka tahu hidup mereka ada dalam tangan Tuhan, karena mereka percaya hari depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Terbuka hari depan mereka, hari depan dahsyat, masa depan yang luar biasa. Bahkan ada orang-orang tua yang berdoa buat masa depan anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga yang mendengar doa-doa kami, sehingga anak-anak kami, cucu-cucu kami hidup dalam berkat anugerah Tuhan, hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini juga mencari pekerjaan, kami doakan biar mereka dibukakan pintu pekerjaan bagi mereka, perusahaan yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan kami doakan penghasilan yang baik dalam nama Yesus mereka terima. Mereka yang berseru kepada Tuhan secara khusus untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang berdoa buat usaha, mereka yang sedang merintis usaha yang baru, mereka yang sedang berdoa buat pekerjaan, berdoa buat bisnis mereka. Hamba berdoa buat setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan pertemukan mereka dengan rekan-rekan bisnis yang akan Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang akan Tuhan genapi, janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertemukan mereka dengan orang-orang hebat, orang-orang dahsyat, dan campur tangan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kalau ada yang di antara umat Tuhan yang hari-hari ini kecewa oleh karena bisnis mereka ditipu, mereka difitnah, oleh karena mereka ambil keuntungan mereka, hamba berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil, Engkau Allah yang menyingkapkan segala sesuatunya. Apa yang berasal daripada Tuhan dan apa yang Tuhan izinkan, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Sekalipun kami belum melihat ada kebaikan terjadi dalam hidup setiap kami, tapi kami mau belajar percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Tuhan pulihkan setiap hati yang luka, Tuhan pulihkan setiap hati yang kecewa. Di dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka orang-orang muda juga yang hari-hari ini mendoakan untuk mendapatkan pasangan hidup. Taruh tangan kananmu di dada. Hamba berdoa buat setiap mereka, maupun orang tua yang berdoa buat anak-anaknya agar mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang mengirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, Tuhan yang menganugerahkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi mereka sebagai pasangan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang merencanakan untuk mereka masuk dalam jenjang yang lebih serius, dalam pernikahan yang kudus, biar Tuhan yang tolong. Kalau Tuhan melihat bahwa itu justru akan menyusahkan mereka di masa depan mereka, Tuhan halaukan di dalam nama Yesus. Tapi jika Tuhan lihat itu justru mendatangkan kebaikan, bahkan rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidup mereka, biar Tuhan nyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya hidup kami sudah ditebus, sudah dibeli dengan darah yang mahal, dan kami ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, istri-istri dibukakan kandungannya, istri-istri diberkati buah kandungannya di dalam nama Yesus, diberikan kesuburan, baik istri maupun suami diberikan kesuburan, diberkati oleh Tuhan Yesus.
Segala kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk nenek moyang yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan keturunan, kami putuskan dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan turun atas mereka, memberikan kepercayaan bagi mereka untuk memiliki keturunan-keturunan ilahi. Bapak, kami berdoa buat jiwa-jiwa pada akhirnya. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami kasihi, jiwa-jiwa yang kami rindukan untuk mereka bertobat, untuk mereka datang berbalik kepada Tuhan. Kami menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami sebutkan di rumah mereka masing-masing. Kami ucapkan berkat di rumah kami masing-masing. Nama-nama ini kami bawa dalam altar kudus Tuhan. Kami sebutkan satu persatu. Kami rindu mereka di jamaah Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mereka yang telah terhilang, bahkan mereka yang belum mengenal Yesus, kami doakan di dalam nama Yesus, jiwa mereka dimenangkan oleh Tuhan. Bagian kami bersaksi, bagian kami membawa kemuliaan Tuhan dalam perbuatan baik kami. Tapi kami percaya karya Roh Kuduslah yang menjamah hati mereka, memenangkan jiwa mereka. Dalam nama Yesus, izinkan kami mendengar bahwa orang-orang yang kami doakan sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Izinkan kami mendengar hal tersebut. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami ada di bangsa kami. Kami ada di kota di mana kami tinggal. Kami doakan ada kesejahteraan atas bangsa. Ada kesejahteraan atas kota kami. Kami doakan dalam nama Yesus, sehingga bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, kami doakan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami berdoa buat gubernur, kami berdoa buat wali kota, kami berdoa buat bupati, kami berdoa buat perangkat-perangkat desa di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa sehingga setiap mereka mengambil keputusan atas bangsa kami. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI, kami berdoa buat BNPB, Ketua BNPT di dalam nama Yesus, BIN, KPK di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan tuntun mereka dalam hikmat-Mu, secara khusus dalam mereka menjalani pandemik ini ya Tuhan. Kami doakan sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berdasarkan Tuhan taruh dalam hati setiap mereka. Bapa, kami berdoa buat setiap mereka juga, secara khusus mereka yang berdiri di garda terdepan, dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, TNI, Polri juga ya sebagai volunteer. Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, baik mereka maupun keluarga mereka dalam perlindungan Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat orang-orang yang merancangkan yang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba, bahkan roh-roh mantra, roh-roh perdukunan atas bangsa kami. Kami patahkan kuasanya, kami gagalkan rencananya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Damai atas Indonesia, shalom atas Indonesia, berkat Tuhan Yesus ada atas Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, Tuhan tolong setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, mafia-mafia rumah sakit, mafia-mafia obat-obatan, mafia-mafia alat kesehatan, singkapkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap mereka sehingga mereka bertobat, mereka berbalik ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu sehingga bangsa ini bangkit, ekonomi bangsa ini bangkit, pandemik COVID boleh lalu dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas kota-kota di mana kami tinggal. Ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, kita percaya, dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang bimbang. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang mendua hati. Kalau kita sudah berdoa, kita percaya apa yang kita doakan sudah kita terima, sehingga tergenapi firman Tuhan. Apapun yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita terima kuasa dari Tuhan karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan karena kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka yang bergabung dalam ibadah doa pagi ini, sepanjang hari ini mereka berjalan dalam kuasa, mereka berjalan dalam kemurahan Tuhan, mereka berjalan dalam janji-janji Tuhan, bahkan mereka berjalan dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menengadahkan tangan kami kepada Tuhan dan kami terima berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun berkat surgawi atas hidup kami, penyertaan perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga kami. Darah Yesus Kristus menutup bungkus kami mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap percaya dan jangan bimbang. Karena orang bimbang, orang ragu-ragu, orang khawatir, ya kan, tidak akan pernah menerima apapun dari Tuhan karena dia meragukan kepercayaan Tuhan. Saudara, secara khusus yang di Facebook, bagikan ibadah doa pagi ini sehingga banyak umat Tuhan juga boleh diberkati oleh firman Tuhan. Banyak umat Tuhan akhirnya percaya kepada Tuhan dan akhirnya berpaling kepada Tuhan, dan pada akhirnya setiap kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak teman-teman dan keluarga kita. Dan kita ketemu lagi besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.